Halo guys, ketemu lagi bersama gue Muhaldilana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Pokoknya mantap caur. Nah guys, di vlog kali ini gue mau melanjutkan lagi nih untuk modifikasi Honda Vario 160 gue nih yang bernama CVD. Jadi ada beberapa part modifikasi yang bakal gue pasang nih. Kebetulan motornya lagi dibongkar nih guys. Kita lihat aja langsung. CVD lagi dibongkar sama om gua, dibantu namanya Om Ibra. Jadi velgnya udah gue bongkar ya, velg belakang dan kaliper juga udah dilepas. Nanti bakalan gue mau pasang velg yang baru, kaliper baru, sama shock depan yang baru nih guys. Jadi ditunggu aja untuk prosesnya. Dan kebetulan gua tuh mau masang bannya dulu nih, ban ke velg gua. Sebelumnya nih motornya seperti ini. Nanti bakalan gue infoin apa aja sih yang gue ganti di Vario 160 gue nih. Karena ini motor kan double disc, jadi harus ada perubahan di bagian belakang, ada penambahan adapter, dan di bagian depan juga gue pakai shock KTC, jadi harus diganti lagi nih. Halo guys, kita lanjutkan lagi untuk modifikasi. Sorry banget nih, kemarin udah terlalu sore, jadi gue tunda. Nah, sekarang nih lanjutkan lagi untuk modifikasi. Nah, di Vario VD gue tuh udah ada beberapa part yang sudah terpasang nih. Kita cek dulu nih bagian belakangnya. Dari belakang, velg X-Mode-nya sudah terpasang, kaliper Brembo P2-nya sudah terpasang, terus ada sedikit baut titanium. Nah, untuk baut titaniumnya ini, gua pakai merek Ertimo, biar menyesuaikan sama CVT gua, karena CVT gua juga sudah pakai baut titanium. Dan di velg X-Mode-nya ini, sudah pakai adapter ya, jadi velgnya itu dibor, dibikin lagi untuk bracketnya nih, jadi biar PNP, karena CVD ini kan double disc. Ya itu sih guys, untuk kesulitannya sih lumayan ya, apalagi ini motor sempat ditaruh di bengkel selama 7 hari, jadi lumayan lama juga untuk menyesuaikannya nih. Terus kita ke bagian depannya nih. Kita ke bagian depan. Untuk di bagian depannya gue sudah pakai shock KTC nih. Sebenarnya shock KTC ini untuk di Vario 150 dan 125. Di Vario 160-nya tuh belum ada ya guys. Jadi gue harus bikin bracket nih. Jadi di bagian depannya tuh gue pakai bracket dan ada bus piramid nih. Untuk di bagian shocknya, shock depan. Jadi menyesuaikan di velg X-Mode untuk pasang di Vario 160. Untuk yang lainnya, ini lagi ada pemasangan baut titanium ya, Ertimo. Jadi gue beli baut titaniumnya tuh kanan kiri untuk masa rem Brembo-nya. Tuh. Jadi biar serasi aja guys, karena kan sebagian tuh udah gue pasang baut titanium. Jadi biar mencocokkan aja nih. Nanti bakalan gue mau bahas lagi nih pas udah kelar semua ya, apa aja sih yang gue modifikasi di Vario 160 gue nih, biar ada referensi buat kalian kalau mau buat Vario 160 seperti ini, atau kalian misalkan pakai ABS juga bisa nih dibubut gitu. Oke guys, nanti bakalan gue lanjutin lagi ya, siap. Halo guys, akhirnya sudah terpasang ya modifikasi di Honda Vario 160 gua nih yang bernama VD cuy. Jadi gua mau cerita sedikit nih tentang Honda Vario 160 gua. Gua ngangkat motor ini nih
pas bulan Mei, pas bulan puasa. Jadi sekarang tuh udah 4 bulanan gue sudah pakai CVD. Kilometernya nih sudah 6 ribuan lah guys. Jadi lumayan karena ini motor buat gue kerja juga, terus nongkrong bareng teman-teman, jalan-jalan. Jadi gue pakai Matic nih. Nah kalau kalian yang bertanya nih, Bang kenapa sih lu sekarang main Matic nih? Kenapa nggak Moge lagi? Sebenarnya Moge tuh masih guys. Cuman gue sekarang lagi tertarik sama Matic nih. Apalagi Honda Vario 160 kan. Yang baru keluar pas kemarin 2022 nih. Jadi itu alasan gue kenapa gue main Matic. Karena Matic ini nih banyak sekali inspirasi-inspirasi. Kayak modifikasi ala Thailand, ala Malaysian look, dan banyak sekali nih. Nah ini yang buat gue tertarik. Nah sebelum itu gue sudah main Matic juga ya dari zaman gue SMA, terus kuliah, dan bahkan gue kemarin itu sempat garap Yamaha Aerox gue yang si Condut. Nah cuman konsepnya nih berbeda nih guys. Kalau di Yamaha Aerox gue Condut, gue tuh lebih ke arah local pride kayak budget pelajar lah. Jadi shocknya gue pakai KTC, master remnya gue pakai RCB, dan ternyata tuh ada beberapa juga yang menurut gue worth it lah dan pas untuk dipasang. Nah sekarang di Vario 160 gue nih, gue lebih ke yang branded kayak master rem Brembo, kaliper Brembo. Nah kenapa sih gue mengkonsepkan si Vario 160 gue pakai yang branded? Karena gue tuh pengen tahu nih guys, apa sih kelebihan dan kekurangan barang-barang yang kayak kaliper Brembo atau kaliper Nissin Samurai. Jadi nanti bisa gue bandingkan nih. Next bakalan nanti gue ada project lagi di motor Matic. Jadi gue tinggal menyesuaikan apa yang cocok di motor gue untuk selanjutnya gitu. Penasaran juga guys. Nah sebelum gue ngambil ini, gue sudah ngitung budgeting sih. Budgeting yang bakalan gue pasang di Honda Vario gue. Jadi modifikasi itu menurut gue ya sesuai dengan budgeting dan konsep. Nah ke arah mana nih konsep yang bakalan gue pasang di motor gue. Jadi ya udah konsepnya seperti ini, berbeda dari sebelumnya. Karena kalau di Aerox kemarin budget pelajar, nah kalau yang sekarang nih di Honda Vario gue yang ada brand-brandnya lah. Nah jadi itu sih guys yang gue tertarik main Matic. Apalagi kan Matic ini banyak sekali ya untuk dimodifikasi kayak kirian atau bore up porting. Sedangkan kalau Moge yang pernah gue pakai ya udah cuman ganti velg, knalpot, terus shock collins, udah gitu doang. Nggak ada tantangan untuk garap motor. Tapi kalau di Matic ini yang gue rasain pas main kirian tuh ada beberapa memang harus perubahan guys. Contohnya pulinya nih harus kayak gini, rollernya harus sesuaiin dengan motornya. Jadi lebih ke apa ya, karya kita gitu. Lebih kayak ke apa yang cocok nih main kirian dan biar motor ini tambah enak. Nah akhirnya gua sedikit-sedikit bongkar-bongkar. Kalau kalian lihat di snapgram gua sering banget bongkar Vario gua. Nah itu dia ada edit tersendiri sebenarnya main Matic gitu. Nah sekarang gue mau jelasin tentang awal mula gue modifikasi dari satu persatu. Siapa tahu ada referensi buat kalian untuk modifikasi di Honda Vario-nya nih. Apalagi banyak sekali perubahan-perubahan yang gue rasain di Honda Vario 160 gue. Dan motor gue ini ABS kebetulan. Jadi kalau ABS itu double disc, belakangnya ada double disc-nya. Nah ini dia PR buat modifikasi sih guys. Nah awal mulanya itu gue gonta-ganti knalpot ya. Nah kenapa sih gue gonta-ganti knalpot? Karena gue mau menyesuaikan nih, menyesuaikan konsep yang gue bakalan terapin di Honda Vario 160 gue. Jadinya gue tertarik knalpotnya Leovins Forwood. Nah gue suka dari Leovins Forwood ini, dari bentukannya tuh ya menurut gue keren, dan pas gua pakai memang enak banget sih untuk knalpotnya. Suaranya juga nggak terlalu cempreng banget ya. Jadi gue suka karakter motor yang suaranya adem sekarang untuk di motor Matic. Nah untuk master remnya nih guys, master remnya itu gua pakai Brembo RCS yang 15 dan 14.
Nah, untuk di master remnya sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah guys. Cuman di selang remnya nih guys, selang remnya jadi harus di custom ulang, sedangkan gua nih pakai selang rem WR3, jadi harus dipesan lagi. Nah, kekurangannya dia ini, dia tuh belum ada yang langsung jadi guys, jadi harus dipesan dulu. Apalagi ini motor kan baru banget launching ya, jadi agak ribet buat nyari selang remnya nih. Untungnya sempat ke Extreme Motoshop. Untungnya di Extreme Motoshop itu bisa di custom untuk selang remnya yang ABS. Hand gripnya gue pakai Domino nih guys, biar lebih empuk aja untuk ngegasnya. Karena dari kalian tuh rekomendasi ya Domino. Terus untuk di bagian untuk di bagian velg nih guys, velgnya itu gue udah pakai velg X-Mode. Nah, jadi X-Mode ini nih sebenarnya punya di Vario 150 sama 125, tapi yang non ABS. Nah, karena motor gua ABS, gua tuh harus mengcustom lagi nih guys. Jadi custom bagian depan sama bagian belakang. Nah, ini nih yang agak ribet sebenarnya. Nah, sempat kecewa juga sih gua waktu pas gua ngebubut ada sedikit bocel di velg gua. Ya, kalian harus hati-hati aja sih untuk custom nih ke tukang bubut. Dan gua nggak perlu nyebutin namanya sih. Yang penting udah selesai garapannya. Jadi alhamdulillah. Dan ada beberapa tambahan adapter di velg belakang gua, terus bushing-bushing yang harus di depan, terus bracket-bracket yang penambahan untuk menjaga si kalipernya nih. Jadi itu, dan shocknya juga ada bracket lagi untuk spakbornya. Terus bagian shocknya tuh gue udah pakai KTC ya. Jadi KTC ini sebenarnya untuk Honda Vario 150 nih guys sama 125. Jadi gue pasang aja di Honda Vario 160 gue nih CVD. Terus untuk spionnya nih. Spionnya tuh gue beli di online shop guys. Jadi online shop kalau kalian searching spion Ducati nanti keluar nih spion-spion kayak gini nih. Sebenarnya ini aftermarket sih. Bisa pakai di motor manapun. Mau di Aerox, terus Scoopy, itu bebas terserah kalian. Untuk baut-baut titaniumnya juga nih, gua tuh teracuni. Sebenarnya tuh gua nggak ada niatan untuk pasang baut titanium guys, awal mulanya ya. Buat gua garap Vario 160 gua. Tapi gua tuh iseng-iseng nih ceritanya. Gua mau pasang nih di CVT gua. Ternyata bagus. Akhirnya filter gua pasang baut titanium. Nah, sekarang sudah sampai hampir keseluruhan dari bawah sampai ke belakang. Ada beberapa baut titanium. Nah, ini yang bikin candu nih guys. Hati-hati aja nih buat kalian yang mau masang baut titanium. Harus diperhatikan juga nih. Itu yang bikin candu. Untuk bagian behelnya nih, gue sudah chrome ya. Jadi gue chrome di tempat temen gue. Behel sama armnya gue chrome lagi. Biar lebih, lebih manis aja sih kelihatannya. Karena kan tipe motor gue nih active black ya. Jadi kalau nggak ada pemanis warna-warna yang mengkilap tuh warnanya bakalan mati guys gitu. Jadi gue lebih kayak tambahan krum-kruman dikit lah biar mantap caur. Dan bannya nih guys, bannya tuh gue pakai ban Maxxis ya. Ban Maxxis yang Vitra kalau nggak salah deh. Ukuran standar di Vario 160 gue guys. Jadi nggak ada penambahan untuk ban belakang. Semuanya bannya tuh ukurannya standar semua. Jadi cuma ganti ban Maxxis nih. Oh iya, untuk di bagian CVT-nya nih guys. Untuk bagian CVT-nya, cover CVT-nya itu udah gua ganti ya. Pakai cover CVT punya si PCX 160. Nah, ternyata tuh PNP guys. Jadi kalian nggak usah bingung buat buat modifikasi Honda Vario 160. Ternyata CVT-nya tuh PNP untuk covernya. Jadi mudah banget tinggal pasang aja. Terus filternya juga udah gue pakai Veloci. Jadi gue belinya di online shop juga guys. Untuk Velocinya gue nggak custom sendiri, gue udah beli jadi. Nah, jadi tinggal pasang di Vario gue nih. Terus bagian ini juga nih, cover radiator. Cover radiator itu gue pakai punya TZM Project. Nah, ini yang sebenarnya tuh bisa guys. Pakai punya Vario 150 atau pakai yang 125 sama aja, cuman bentukan
radiatornya memang agak berbeda ya. Kalau misalkan Vario 150 dan 125 tuh dia agak datar. Nah, sedangkan si Vario 160 ini dia tuh agak miring. Nah, biar ketutup semuanya nih cover radiatornya, makanya gue pakai cover radiator punyanya si TZM nih. Tuh, biar tutup semua. Terus untuk standarnya juga udah gue chrome. Cuman chrome-nya nih gue langsung beli di online shop ya, udah terima jadi. Jadi yang standar orinya gue simpen. Nah, sedangkan ini langsung gue pasang nih yang chrome-nya. Untuk knalpot Leo Forward nih guys, sebenarnya knalpot Leo Forward ini nih untuk di Vario 150 sampai Vario 125 nih kalau nggak salah. Jadi ini tipe yang bukan karbon, jadi dia tuh ada dua tipe, yang old sama yang new. Nah, kalau ini tipe yang lama nih. Ini gue custom lagi ya guys, custom headernya nih. Gue bikin lagi untuk headernya biar menyesuaikan sama knalpot Leo Forwardnya nih. Terus untuk DB killernya gue juga custom nih guys. Jadi gue custom lagi tuh biar lebih adem. Dan gue punya dua DB killer, yang adem sama yang ada suaranya nih. Nah, kalau untuk sekarang gue pakai yang ada suaranya nih biar lebih ngebas. Kalau yang satu lagi tuh suaranya bener-bener kayak knalpot standar. Kalau kalian mau bertanya bisa juga DM ke Instagram gue aja guys. Dan joknya nih guys, joknya kemarin tuh baru gue ganti ya. Jadi jok pakai yang MBTech. Belinya langsung jadi seperti ini, lebih slim. Dan menurut gue nih, jok Vario tuh sebenarnya keras guys. Awal-awal doang tuh menurut gue empuk, lama-kelamaan keras. Jadi kalian tuh harus ganti. Nah, makanya gue ganti nih. Semoga aja sih ini jok nggak buat pantat gue sakit ya. Jadi semuanya sudah selesai ya garapannya, walaupun sedikit agak kecewa sih. Dan gue nggak bakal nyebutin nama tukang bubutnya karena kesian juga kan usaha dia. Jadi ya udahlah. Jadi gue sempat bubut velg, kaliper, terus shock depan. Cuman nggak rapi aja guys. Jadi ada beberapa bocel di velg X-Mode gua. Untungnya sih udah di repair ya sama teman gua, alhamdulillah. Jadi udah kelar. Cuman yang gue sesali, gua tuh bubut di tempat itu, gua deal dengan harga dia. Cuman yang gue pengen tuh hasilnya memuaskan gitu. Tapi nyatanya nggak sesuai sama ekspektasi gue. Jadi ya udahlah, namanya juga manusia kan, kadang ada salahnya juga. Jadinya gue maafin aja. Cuman rada nggak enak aja gitu. Gue bangun ini Vario lagi happy-happynya. Cuman dengan kejadian itu gue kayak kurang nafsu aja. Cuman balik lagi sih. Di balik itu semoga aja ada hikmahnya. Sebenarnya gue pengen rekomendasikan tempat bubut ini ke kalian, cuman nggak jadi ya. Takutnya nanti kalau gue rekomendasikan ada yang komplain ke gue atau apa, jadi nggak enak di guanya gitu. Cuman gue mau rekomendasikan nih guys, gue mau rekomendasikan jaket yang gue pakai nih. Jaket Rabbit and Wheels Legendary Rockstar. Nah, ini jaket tuh limited edition. Ini jaket rekomen banget buat daily maupun touring. Bahkan gue pakai untuk daily masih nyaman aja, nggak terlalu panas. Apalagi jaket Rabbit and Wheels ini local pride guys. Jadi kita tuh harus memajukan namanya produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar negeri. Itu aja sih guys yang gue kasih info ke kalian nih. Atau mau spill modifikasinya tinggal di komen aja. Nanti bakalan gue buatin nih untuk video harga modifikasi di Honda Vario 160 gua nih. Siapa tahu aja kalian penasaran kan, kisaran budget berapa sih untuk modifikasi seperti ini. Nah, gue mau kasih tahu juga nih, Honda Vario 160 gue itu baru kisaran 90% ya untuk modifnya, jadi belum kelar semua. Nanti bakalan ada project-project lagi di Honda Vario 160 gue. Bahkan sebelumnya itu gue udah remap ECU ya di MMS Mahindra Motorsport. Nah, paling nextnya lagi gue bakalan mau main mesin nih. Seru banget sih sebenarnya main Matic. Ditunggu untuk project-project selanjutnya. Ditonton guys, jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga. Nah, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga kalian mendapatkan referensi dari gua dan bisa dipasangkan di motor kalian juga. Muhaldilana pamit.
See you guys, mantap, Cak!